Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya tentang ilmu kalam yang dibimbing oleh Bapak Fikri Farihin, MPDI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari kelas 2C PIAUD di Universitas Islam Kyai Ahmad Muzaki Shah, Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar Qur'ani ilmu kalam dan sejarah kemunculannya. Dasar Qur'ani ilmu kalam yaitu bahwa Al-Quran menjadi sumber utama ajaran akidah sekaligus memberikan metode berpikir rasional seperti perintah menggunakan akal, berdialog, dan menyampaikan argumentasi logis. Dari sinilah ilmu kalam berkembang sebagai ilmu yang menjelaskan dan mempertahankan keimanan secara sistematis. Dan untuk sejarah kemunculannya, ayat-ayat kalam menunjukkan bahwa ayat ini tentang akidah turunnya secara bertahap sesuai kondisi umat. Pada periode Mekah, fokus pada tauhid dan akhir serta bantahan terhadap kesyirikan, sedangkan pada periode Madinah berkembang di dialog dan perdebatan teologis secara kelompok lain. Jadi intinya itu ilmu kalam berakar dari Al-Quran dan berkembang dari ayat-ayat akidah yang turun secara konstekstual sehingga menjadi kajian teologi yang rasional dan sistematis. Latar belakang historis ilmu kalam adalah kondisi secara sejarah yang melatar belakangi lahirnya pembahasan teologi dalam Islam. Secara garis besar, ilmu kalam muncul karena adanya dinamika sosial, politik, dan intelektual dalam kehidupan umat Islam setelah masa Nabi Muhammad SAW. Dan setelah wafatnya Nabi, umat Islam mulai mengalami perpecahan, terutama akibat konflik politik seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga melahirkan persoalan teologis seperti perdebatan tentang iman, dosa besar, dan kepemimpinan umat. Dari sinilah muncul berbagai aliran seperti Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, dan Jabariyah yang masing-masing memiliki pandangan berbeda tentang akidah. Selain faktor internal, perkembangan ilmu kalam juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu masuknya pemikiran filsafat Yunani ke dalam dunia Islam, terutama pada masa Abbasiyah. Hal ini mendorong ulama untuk menggunakan pendekatan rasional dan dalam menjelaskan ajaran yang bersumber dari Al-Quran. Di samping itu, interaksi dengan pemeluk agama lain yang juga menuntut umat Islam untuk mampu mempertahankan keyakinannya melalui argumen yang logis dan sistematis. Dan dengan demikian, latar belakang historis ilmu kalam dapat dipahami sebagai gabungan faktor internal umat. Munculnya berbagai aliran pemikiran serta pengaruh pemikiran luar yang semuanya mendorong lahirnya ilmu kalam sebagai upaya untuk memahami, menjelaskan, dan mempertahankan akidah Islam secara rasional dan terstruktur. Seperti itu. Ringkasan faktor politik dan sosial dalam kemunculan ilmu kalam. Faktor politik berawal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW ketika terjadi konflik kepemimpinan yang memicu perpecahan umat seperti dalam Perang Siffin. Konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek pemerintahan tetapi juga berkembang menjadi persoalan teologis, misalnya tentang suatu iman dan dosa besar, sehingga melahirkan berbagai aliran pemikiran. Sementara itu, faktor sosial ditandai dengan meluasnya wilayah Islam ke berbagai bangsa dan budaya, serta adanya interaksi pemeluk agama lain dan masuknya pemikiran baru.
Kondisi ini menimbulkan beragam pemahaman dalam umat dan mendorong kebutuhan untuk menjelaskan ajaran Islam secara jelas dan rasional. Dengan demikian, ilmu kalam itu muncul sebagai respon terhadap dinamika politik dan sosial untuk menjaga kesatuan akidah sekaligus menjawab berbagai perbedaan dan tantangan pemikiran. Munculnya perdebatan teologis dalam Islam merupakan bagian penting dari latar belakang lahirnya ilmu kalam. Perdebatan ini mulai terlihat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW ketika umat Islam tidak langsung merujuk kepada beliau dalam menyelesaikan persoalan akidah. Konflik politik seperti perang sifil kemudian berkembang menjadi persoalan teologis. Misalnya, tentang siapa yang benar dan bagaimana status keimanan seseorang yang terlibat dalam konflik tersebut. Dan perdebatan ini semakin meluas dengan munculnya berbagai aliran seperti Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, dan Murji'ah yang berpendapat bahwa penilaian iman diserahkan kepada Allah. Selain itu, munculnya juga perdebatan tentang takdir antara Qadariyah yang menekankan kebebasan manusia dan Jabariyah yang menekankan ketentuan mutlak dari Allah. Dengan demikian, perdebatan teologis ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman dalam umat Islam mengenai masalah akidah, yang kemudian mendorong lahirnya ilmu kalam sebagai upaya menjelaskan dan mempertahankan ajaran Islam secara rasional dan sistematis. Terima kasih, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.